Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Saya selaku moderator Bapak Fonatago Tarpenaro, SPD, calon guru penggerak Sungai Selatan, yang akan memaparkan materi dengan judul Pemaparan Pemahaman dan Pengalaman Penerapan Budaya Positif. Maka dari situ kepada saudara kami atau Bapak Fonatago Tarpenaro diberikan kesempatan. Kepada Bapak dulu. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya sebagai narasumber pada pagi hari ini menyampaikan dan membagikan pengalaman selama mengikuti pendidikan guru penggerak se-Indonesia, khususnya di Kabupaten Nia Selatan. Saat ini berterima kasih kepada pimpinan sekolah yang telah memberikan izin kepada saya untuk menyampaikan dan membagikan ilmu yang telah kami pelajari selama ini. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu guru, rekan-rekan, wali kelas, dan seluruh yang hadir pada saat ini. Izinkan saya menyampaikan materi pada pagi hari ini, yaitu tentang pemaparan, pemahaman, dan pengalaman penerapan budaya positif. Tentu Bapak Ibu, bukan saya menggurui Bapak Ibu, tentu sudah tahu sebelumnya tentang budaya positif ini. Hanya saja saya mencoba untuk membagikan dan membangkitkan lagi tentang seperti apa penerapan budaya positif di sekolah kita ini. Baik, izinkanlah saya menjelaskan satu persatu tentang budaya positif. Pertama, Bapak Ibu, tentu budaya positif ini maksudnya adalah kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Nah, pada kesempatan ini saya salam dan bahagia para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah tercinta ini. Next. Baik, adapun konsep yang harus kita pelajari pada pagi hari ini yaitu yang pertama perubahan paradigma baru atau perubahan paradigma belajar. Yang kedua yaitu disiplin positif. Yang berikutnya kebutuhan dasar manusia. Yang berikutnya motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Inilah yang akan kita bahas bersama Bapak Ibu yang kita pelajari pada pagi hari ini. Next. Baik, inilah tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma baru ini Bapak Ibu yaitu tentang kekuatan atau yang harus kita lakukan kepada peserta didik, di mana dalam mendidik siswa ini tentu tidak segampang memberikan telapak tangan. Tentu dalam hal ini kita melihat perkembangan siswa. Dalam melihat perkembangan siswa ini adalah dengan melihat kekuatan keberat masing-masing siswa. Dalam hal ini, dalam mendukung wujudnya profil pelajar Pancasila, tentu kita melihat dari presentasi dan kemampuan si anak ini. Ada di sebelah ini gambar saya yang telah saya sudah modifikasi, telah ada dimensi profil pelajar Pancasila yang akan diterapkan kepada siswa. Next. Berikutnya tentang disiplin positif. Bapak Ibu tidak heran lagi apa itu disiplin. Tentu Bapak Ibu sudah tahu apa itu disiplin, kan Bapak Ibu? Sudah kan? Nah, tentu disiplin ini kita artikan bahwa merupakan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, di dalam mendisiplinkan siswa ini tentu tujuan kita adalah supaya siswa itu mengikuti aturan yang telah kita sepakati dan telah kita tentukan di setiap kelas atau di setiap satuan pendidikan, khususnya di sekolah kita. Berikutnya, kita sebagai pendidik tentu tujuan kita ini adalah
menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri sehingga bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan secara universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, sebagai pendidik, tenaga pendidik di sekolah kita ini, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak supaya memiliki nilai-nilai universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Yaitu memiliki tanggung jawab, mandiri, dan memiliki toleransi, saling peduli sesama. Itu merupakan nilai-nilai daripada nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan di dalam siswa. Nah, dalam hal ini kita tuntut siswa supaya siswa ini memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik ini adalah motivasi dalam diri siswa tanpa dipengaruhi dengan orang lain dari luar. Nah, kalau dipengaruhi oleh orang lain dari luar atau guru lain, berarti dia adalah motivasi ekstrinsik. Berikutnya, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin perlu untuk menumbuhkan kesadaran serta meyakinkan anak melakukan sesuatu tanpa sebuah ancaman maupun hukuman. Nah, inilah cara kita Bapak Ibu dalam mendisiplinkan siswa dalam hal positif ini adalah tentu kita tidak harus melakukan ancaman atau hukuman atau sokongan kepada siswa baru disiplin. Tetapi bagaimana cara kita Bapak Ibu? Yaitu dengan cara dalam menuntut siswa, memberikan pemahaman kepada siswa supaya ada kesadaran apa yang telah dilakukan. Next. Nah, setelah kita melakukan disiplin kepada siswa, tentu kita melihat dasar-dasar kebutuhan yang akan diperlukan oleh siswa tersebut. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, fisiologis, kasih sayang atau rasa diterima, penguasa, kebebasan, dan kesenangan. Mari kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Fisiologis ini adalah kebutuhan yang akan diperoleh atau yang dibutuhkan oleh manusia yang tidak bisa dilepaskan. Apa kebutuhan fisiologis? Yaitu kebutuhan makan, kebutuhan minum. Tentu dalam hal ini kita sebagai Bapak Ibu guru, kita mau melihat apa yang akan dibutuhkan oleh siswa. Berikutnya adalah kasih sayang. Terkadang siswa ini adanya kecemburuan, adanya kecemburuan sosial terhadap guru dan teman. Terkadang kita sebagai Bapak Ibu guru adanya membeda-bedakan siswa. Saya sayang ini, tetapi saya tidak sayang yang satu ini. Jangan kita membeda-bedakan sebagai peserta didik kita. Berikutnya adalah penguasaan. Ada juga siswa ini dia merasa dia yang paling hebat di dalam kelas. Itu adalah kebutuhannya juga. Ada juga siswa ini suka diam. Ada juga siswa sangat hebat dia dalam kelas. Kita lihat daripada kebutuhannya. Berikutnya kebebasan. Ada juga siswa ini tidak mau terikat atau mau ingin bebas, tidak mau dipengaruhi atau tidak mau dipaksa. Dia ini suka dengan ingin bebas atau ingin sesuka-sukanya. Maka dalam hal ini kita lihat daripada kebutuhan. Berikutnya adalah kesenangan. Ada juga siswa ini mau senang-senang saja, tidak mau dihukum, tidak mau atau dipaksakan. Dia mau yang senang-senang saja, ketawa-ketawa saja di dalam kelas atau bagaimana. Itu semua adalah kebutuhan yang akan dimiliki oleh setiap siswa. Berikutnya. Nah, setelah kita sudah tahu motivasi yang telah dimiliki oleh siswa, yang sudah kita tahu tentang yang dipergunakan oleh siswa, tentu muncullah yang namanya motivasi perilaku manusia. Yang salah satunya adalah yang motivasi yang muncul di sini. Yang pertama nanti akan saya sudah urutkan 1, 2, 3. Nah, motivasi perilaku manusia, dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar, tidak sadar, untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Beberapa motivasi yang akan muncul pada peserta didik yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, maksudnya ini menghindari ketidaknyamanan dan hukuman ini, murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum dan merupakan motivasi intrinsik. Nah, ada siswa ini juga ada motivasi dalam dirinya secara intrinsik, yaitu dia mengikuti segala aturan yang telah ditentukan di sekolah.
Nah, kenapa dia mengikuti? Karena dia takut untuk dihukum, takut untuk menerima konsekuensi yang telah ditentukan oleh pihak sekolah. Itu merupakan motivasi yang dimiliki oleh siswa. Berikutnya, motivasi berikutnya itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Maksudnya ini mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain adalah murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan ini merupakan motivasi ekstrinsik. Terkadang siswa juga baru melakukan motivasinya atau sadar ketika kita memberikan imbalan. Contohnya di saat adanya perankinan di dalam kelas. Contohnya kita memberikan pengumuman kepada siswa-siswi kami, mari belajar. Kalau tidak belajar nanti kita tidak mendapatkan hadiah kejuaraan. Maka dalam hal ini, mari sama-sama bersaing sehat demi mendapatkan imbalan ini. Nah, itulah contoh daripada motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik, kenapa motivasi ekstrinsik? Itu ada imbalan yang harus diharapkan dari orang lain, baru adanya motivasi ekstrinsik. Nah, apa yang baik? Apa yang kita harapkan? Motivasi dari perilaku manusia yang lebih baik dan pasti. Ini dia yang terakhir. Menghargai nilai-nilai kebajikan di diri sendiri. Maksudnya ini menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, yaitu murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, ini yang kita harapkan Bapak Ibu, yaitu memiliki nilai-nilai dalam dirinya, yaitu apa yang akan ada di dalam dirinya itu nilai-nilai kebajikan secara universal. Dia akan sadar apa yang telah diterima, apa yang harus dilakukan, tanpa ada sokokan, tanpa ada lagi hukuman yang akan dilakukan. Tentu siswa ini melakukan dan melaksanakan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh pihak sekolah. Next. Oke. Berikutnya, dalam mendisiplinkan siswa ini ada juga yang disebut dengan identitas gagal. Kenapa? Termasuk kalau kita melakukan disiplin juga ada juga yang disebut dengan identitas gagal. Tentu tekan kita Bapak Ibu merasa hebat atau merasa baik, tetapi kita tidak tahu apakah siswa itu menerima atau tidak menerima. Nah, adapun yang telah saya susun Bapak Ibu, identitas gagal dalam mendisiplinkan siswa yang pertama adalah menghukum. Bapak Ibu, tentu dalam menghukum ini sangat berat buat siswa. Kenapa? Inilah berikutnya tentang penghukum ini, menghukum. Dalam menghukum siswa ini sangat menyakitkan. Kenapa menyakitkan? Tentu dia akan merasa tidak dipeduli oleh Bapak Ibu guru. Berikutnya tidak nyaman. Tentu dalam menghukum ini terkadang siswa juga tidak nyaman dalam menerima hukuman dari pihak Bapak Ibu guru. Berikutnya merasa takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahan karena takut untuk dihukum, murid menjadi rendah diri. Inilah efek daripada menghukum atau melakukan tindakan yang sangat tidak baik buat siswa. Berikutnya, disiplin dalam identitas gagal lagi itu konsekuensi. Konsekuensi ini adalah bersifat jangka panjang, tetapi dia bersifat monitor, berkelanjutan. Ada stimulus, ada stimulus. Maksudnya ini contohnya ada teman di dalam kelas. Ada teman di dalam kelas ini ada minuman di atas meja temannya ini, tiba-tiba teman yang satu ini menumpahkan gelas temannya ini di meja sehingga meja tersebut akan bersihkan air, sehingga Bapak Ibu guru melihat kenapa bisa terjadi tersebut, sehingga siswa menerima konsekuensi dari Bapak Ibu, sehingga respon daripada siswa melaksanakan apa yang telah diperbuatnya. Nah, itu salah satu yang namanya konsekuensi. Yang berikutnya adalah kegagalan yang berikutnya mendisiplinkan siswa, yaitu penghargaan. Kenapa gagal juga dalam penghargaan ini?
Nah, terkadang kita Bapak Ibu bahwa dalam memberikan hadiah kepada siswa itu sangat luar biasa, itu sangat baik. Tentu tidak Bapak Ibu. Kenapa? Karena penghargaan ini tidak efektif, merusak hubungan sifat diri, mematikan kreativitas, menghukum, dan sistem ranking berampas hak untuk menghargai dirinya. Nah, inilah efeknya kalau kita memberikan hadiah Bapak Ibu, yaitu merusak hubungan. Terkadang kita Bapak Ibu bahwa dalam memberikan hadiah kejuaraan di dalam kelas ini Bapak Ibu itu sangat baik. Tentu tidak Bapak Ibu, karena berpihak satu dengan yang lain Bapak Ibu. Bagaimana dengan yang tidak ranking Bapak Ibu? Sehingga siswa yang lain akan terjadinya kecemburuan sosial terhadap teman yang satu dengan yang lain. Sebenarnya menurut kita baik, tapi ada efeknya Bapak Ibu kalau memberikan penghargaan kepada siswa. Berikutnya. Nah, inilah konsep disiplin identitas sukses yang baik Bapak Ibu. Nah, bagaimana konsep identitas sukses dalam disiplin siswa? Yaitu restitusi dengan melaksanakan yang namanya restitusi. Apa itu restitusi Bapak? Itu merupakan konsep disiplin dengan identitas sukses, karena siswa bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah, cakap panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Dirinya memegang kontrol, murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Inilah identitas yang sukses. Yaitu kenapa identitas sukses? Karena siswa ini bertanggung jawab apa yang telah dilakukannya. Berikutnya, fokus pada pemecahan masalah. Nah, terkadang siswa ini dia akan bertanggung jawab apa yang telah dilakukannya apabila melakukan kesalahan, baik dengan guru maupun dengan teman. Berikutnya dengan dia akan mengontrol dirinya sendiri, bukan orang lain yang mengontrol dirinya sendiri, tetapi dirinya sendiri yang mengontrol dirinya. Dia yang mengatur dirinya sendiri. Oke, next. Nah, inilah konsep disiplin pendekatan restitusi ini. Restitusi ini adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, inilah maksud daripada makna daripada pendekatan restitusi. Ketika siswa bersalah, tentu siswa akan memperbaiki masalahnya dengan kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat dari yang sebelumnya. Berikutnya ciri-ciri restitusi ini yaitu menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawakkul kepaksaan, menuntut untuk melihat kedalaman diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Inilah ciri-ciri daripada restitusi kalau kita terapkan kepada siswa Bapak Ibu, yaitu kita fokus pada solusi bukan masalah. Sudah bersalah maka kita tambah bersalah lagi siswa. Tetapi tujuan daripada restitusi ini Bapak Ibu yaitu mencari solusi kepada siswa. Bukan kita yang memberikan solusi Bapak Ibu, tetapi dia memberikan solusi. Kita memotivasikan dia bagaimana solusi yang terbaik buatnya supaya tidak tindakan yang dilakukan supaya tidak akan terulang lagi. Inilah ciri-ciri daripada restitusi. Next. Oke, baik, kita masuk pada contoh perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Seperti apa perbedaannya ini? Kenapa hukuman ini sangat menyakitkan? Begitu juga dengan begitu juga dengan konsekuensi. Dan bagaimana contoh restitusi dalam menghadap siswa? Contohnya kasus ini, saya sudah menyusun ini Bapak Ibu. Contoh kasus ini siswa tidak mengerjakan PR ini. Bagaimana kata-kata kita atau tindakan kita yang kita lakukan? Yang pertama adalah contoh menghukum. Nah, ketika siswa tidak mengerjakan PR, hukuman yang kita akan berikan contohnya kan, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera 10 menit, guru marah dan murid menjadi takut. Inilah contoh menghukum. Terkadang siswa juga tidak mengerjakan PR. Nah, terkadang juga ada guru, mungkin tidak ada guru di sini yang menghukum siswa dengan bendera 10 menit atau hormat di situ. Terkadang juga ada Bapak Ibu guru yang melakukan dalam hal ini. Penghukum ini ada dua maksud, ada secara non verbal, ada juga
verbal, ada secara fisik maupun tidak fisik. Nah, itulah hukum. Tetapi contoh berikutnya, kasus berikutnya itu dalam hal konsekuensi. Konsekuensi ini contohnya guru memberikan konsekuensi mengerjakan PR di saat istirahat. Guru tegas menghormati peraturan. Maksudnya ini Bapak Ibu, kita sebagai guru, sebagai monitor, kita memantau siswa. Ketika siswa tidak mengerjakan PR, tentu dalam hal ini kita akan memantau siswa. Kalau tidak mengerjakan PR dengan memberikan waktu kepada siswa di saat istirahat harus mengerjakan PR. Kalau tidak akan menerima sanksi dari saya. Itulah yang dimaksud dengan konsekuensi. Nah, apa yang lebih baik Bapak Ibu? Ini restitusi. Restitusi ini Bapak Ibu yaitu kita guru menanyakan keyakinan kelasnya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini tindakan yang baik Bapak Ibu. Kenapa tindakan yang baik restitusi ini? Karena kita memanggil siswa. Kenapa tidak mengerjakan PR? Apakah itu termasuk keyakinan kelas kita? Apakah termasuk peraturan kelas kita bisa tidak mengerjakan PR? Nah, tentu ada respon siswa, ada stimulan dan ada respon. Nah, itu disebut dengan restitusi. Nah, guru juga terbuka, jangan tutup menutup ini. Kita terbuka, saling membantu, saling menolong siswa apa kelemahannya dan menghormati di orang lain juga. Siswa juga menghormati apa tindakan yang baik dari yang dilakukan oleh guru tersebut. Berikutnya. Nah, Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol yang sering kita lakukan setiap hari ini. Ada penghukum, membuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau dan manajer. Saya mau bertanya dulu Bapak Ibu, dalam kelima posisi kontrol ini kita termasuk di mana Bapak Ibu? Selama ini di saat kita menangani kasus. Apakah sebagai penghukum, apakah sebagai membuat merasa bersalah siswa, apakah sebagai teman, apakah pemantau atau manajer? Saya mau bertanya dulu Bapak Ibu, apakah kita sebagai penghukum atau sebagai teman? Kalau buat saya Pemantau ya. Yang lain? Pemantau. Yang lain bagaimana posisinya? Apakah sebagai teman atau penghukum? Malaysia bagaimana Malaysia? Penghukum atau sebagai teman? Atau kalau manajer atau pemantau? Monitor? Pemantau ya? Pemantau. Oke, bagus. Malaysia ini saya tidak bagaimana ini? Penghukum atau sebagai teman ini dalam kelas? Tergantung dari situasi suasananya Pak. Bagaimana juga kesalahan yang akan diperbuat kan? Oke, maksudnya Kepala C ini posisi di mana Kepala C? Apakah penghukum selama ini untuk dilaksanakan? Mengingat kalau selama ini ya sudah, kalau memang seperti siswanya mengikuti segala prosedurnya, ya kita sebagai menjalin suatu hubungan lah sebagai pertemanan kepada mereka. Oke, terima kasih Kepala C. Baik, kalau situasinya tidak baik, berarti kita sebagai penghukum ya. Berarti kalau baik kita sebagai pemantau atau sebagai teman. Di saat siswa itu baik, kita sebagai teman mereka. Itu maksudnya Pak Asep. Oke, terima kasih. Terima kasih responnya Bapak Ibu. Nah, next. Nah, Bapak Ibu, ini contoh penerapan posisi kontrol ini. Nah, adalah contoh kasus ini Bapak Ibu yang telah saya susun. Contohnya siswa tidak memakai das atau topi atau segalanya di sasa upacara ini. Sering kita lakukan ini Bapak Ibu. Tentu bukan kan? Tentu kan Bapak Ibu, sering kita melihat siswa yang tidak memakai das, topi. Nah, ada saya ambil kasus ini Bapak Ibu, yaitu siswa tidak memakai das secara upacara. Nah, bagaimana contoh penerapan posisi kontrol sebagai penghukum Bapak Ibu? Nah, tindakan kita contohnya, kalimat kita. Woi, patuhi aturan sekolah. Lalu berdiri di depan kelas selama upacara tersebut. Kalau tidak, ambil dasmu. Kalau tidak, berdiri di depan lapangan atau di depan bendera dan sebagainya. Itu ciri-ciri secara penghukum Bapak Ibu. Berikutnya, bagaimana contoh membuat merasa bersalah Bapak Ibu? Contoh membuat merasa bersalah ini
Contohnya ini kalimatnya, di saat kasus siswa tidak memakai das. Berapa kali Bapak Guru harus memberitahukan kamu? Bapak Guru kecewa dengan kamu, sehingga siswa kan seakan-akan dia akan merasa bersalah. Dia akan apa maksudnya Bapak Ibu? Tidak enak perasaan, sehingga kan kecewa Bapak Ibu guru tersebut, sehingga siswa ini merasa bersalah. Nah, bagaimana dengan kalimat sebagai teman? Ayolah yang tertib, buat Bapak Guru bangga. Kalau ini tidak apa-apalah, kamu salah. Berarti sebagai teman ini, berarti kita membiarkan siswa tidak memakai das. Nah, mungkin di sini tidak ada sebagai teman ini, kita sebagai orang-orang yang kuat akan mendisiplinkan siswa. Nah, contoh sebagai pemantau, ini kalimat yang bagus ini. Di saat kasus siswa tidak memakai das, pemantau ini, kamu sudah melanggar aturan. Apa konsekuensinya? Maka siswa ada responnya. Berarti kalau tidak memakai das, berarti apa konsekuensi? Contohnya kita ambil konsekuensi untuk mengumpulkan sampah di lapangan. Itu ciri-ciri daripada konsekuensi. Sama dengan penghukum, tetapi penghukum sangat berat ini karena jangka panjang dia sangat berat. Kalau konsekuensi jangka pendek, hanya ada respon, ada stimulus, ada respon langsung, ada tindakan langsung. Nah, yang berikutnya adalah contoh penerapan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, bagaimana kalimat kita bisa ada kasus siswa tidak memakai das di satu upacara? Contoh manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, sehingga kan ada kalimat, ada stimulus, ada respon yang baik, sehingga siswa juga akan menjawab dengan baik. Ada tindakan, ada alasannya dia melakukan tersebut. Next. Nah, Bapak Ibu, karena kita sudah tahu tentang penghukum sebagai posisi kontrolnya penghukum, merasa bersalah, membuat sebagai teman, sebagai pemantau dan manajer. Tentu Bapak Ibu untuk lebih efektif dalam mendisiplinkan siswa, kita harus menyusun keyakinan kelas. Nah, di sini Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Kalau peraturan Bapak Ibu, tentu ini sangat berat buat siswa. Kenapa berat? Karena peraturan ini sangat berat buat mereka karena bersifat penghukum dia. Nah, apa yang bagus Bapak Ibu? Yaitu dengan menyusun yaitu keyakinan kelas. Maksudnya keyakinan kelas ini Bapak Ibu adalah kesepakatan antara Bapak Ibu guru dengan siswa. Nah, itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Nah, maksudnya ini keyakinan kelas ini guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Yang pertama yaitu mendiskusikan tentang peraturan kelas. Contohnya, disiplin waktu, setiap ada tugas dikerjakan. Itulah salah satu contoh daripada keyakinan kelas. Setelah itu merumuskan peraturan tersebut mencari keyakinan kelas. Misalnya, siswa memberikan usulan, guru dan Bapak Guru tidak berbicara kasar. Ada juga usulan dari siswa ya Bapak Ibu. Jangan kita pernah mengatakan tidak baik atau tidak kita menerima usulan dari siswa dalam menyusun daripada keyakinan kelas. Kita harus menerima juga Bapak Ibu usulan tersebut. Ini usulan daripada siswa. Usulan siswa ini Bapak Ibu guru tidak berbicara kasar dan hal-hal yang lain. Ada juga usulan kita. Maka dalam hal ini, maka setelah kita sudah mengumpulkan segala hal-hal kesepakatan kelas, maka kita membuat suatu kesepakatan itu menempelkan keyakinan kelas di dinding kelas masing-masing. Inilah yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Next. Nah, Bapak Ibu, saya sudah mempraktekkan Bapak Ibu, bukan hanya sekedar teori saya sampaikan di sini Bapak. Inilah gambarnya Bapak Ibu. Inilah gambarnya yang telah saya laksanakan di kelas kita Bapak Ibu. Yaitu kegiatan membuat keyakinan kelas. Di sebelah gambar yang pertama Bapak Ibu mendiskusikan tentang peraturan kelas. Nah, inilah yang saya lakukan Bapak Ibu. Bersiswa dengan saya kami melakukan diskusi apa saja peraturan kelas yang akan dilakukan. Berikutnya Bapak Ibu, setelah sudah ada diskusi tentang peraturan kelas, maka peraturan tersebut
akan menyusun peraturan kelas tersebut akan menjadikan keyakinan kelas. Dari peraturan akan menjadikan keyakinan kelas antara siswa dengan guru. Yang berikutnya, setelah sudah menyusun Bapak Ibu, maka kami akan menempelkan di keyakinan kelas di dinding kelas tersebut. Setelah kami sudah menempelkan, maka siswa ini antusias mencatat keyakinan kelas. Kenapa siswa mencatat? Supaya siswa ini akan benar-benar melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Supaya keyakinan kelas ini tidak akan dilupakan atau tidak akan diabaikan saja, baik siswa maupun guru. Next. Nah, adapun keyakinan kelas yang telah saya susun di kelas 7 ini Bapak Ibu, salah satunya adalah disiplin waktu, belajar antusias, semangat dan percaya diri, saling menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah, saling menghormati sesama, saling membantu dan bekerja sama, mendengar guru dan teman yang sedang berbicara, selalu menerapkan 3S. Apa itu 3S? Senyum, sapa, dan salam. Berikutnya adalah gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Inilah keyakinan kami yang kami selalu laksanakan di kelas 7. Next. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana pembentukan keyakinan kelas ini? Nah, cara membuat atau keyakinan kelas 1 Bapak Ibu, yaitu lebih abstrak dari peraturan. Maksudnya ini lebih tinggi dari peraturan atau lebih baik daripada peraturan, lebih abstrak, lebih konsisten. Berikutnya berupa pernyataan universal. Maksudnya pernyataan universal ini menyeluruh, jangan hanya belah sebelah, tidak berpihak satu dengan yang lain. Berikutnya adalah dibuat dalam bentuk positif. Nah, tentu dalam membuat keyakinan juga Bapak Ibu dalam bentuk positif bukan negatif Bapak Ibu ya. Oke, berikutnya adalah sedikit saja agar mudah diingat. Kenapa sedikit Bapak Ibu? Karena kalau banyak Bapak Ibu, tentu siswa juga akan lupa kalau banyak keyakinan kelas yang kita susun di kelas tersebut atau kesepakatan kelas. Kalau banyak maka siswa juga akan lupa. Jangan juga sedikit Bapak Ibu, jangan sedang-sedang saja yang bisa dikuasai oleh siswa tentang menyusun suatu keyakinan kelas. Berikutnya Bapak Ibu, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Nah, kalau membuat keyakinan kelas Bapak Ibu, kita harus melihat juga kondisi dan kesesuaian kelas. Jangan kita samakan dengan kota-kota di sekolah kota atau sekolah-sekolah yang maju sesuai dengan keadaan sekolah kita dan kelas. Berikutnya, semua warga kelas sekolah dilibatkan saat membuat. Nah, itu maksudnya yang Bapak Ibu saya sudah jelaskan dari awal. Semua warga sekolah dilibatkan dalam menyusun keyakinan kelas. Berikutnya. Nah, Bapak Ibu, dalam penerapan segitiga restitusi ini Bapak Ibu ada 3 Bapak Ibu dalam penerapan segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Ada menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan kelas. Inilah tindakan kita yang harus kita terapkan di sekolah kita Bapak Ibu tentang restitusi. Bapak Ibu, apakah sudah pernah mendengarkan restitusi Bapak Ibu? Tentu belum pernah mendengarkan Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Inilah gambar segitiga restitusi. Ada 3 kalimat Bapak Ibu, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Inilah maksudnya menstabilkan identitas ini, kita semua akan melakukan terbaik yang bisa kita lakukan. Maksudnya ini menstabilkan identitas ini Bapak Ibu, contohnya siswa ini bermasalah. Contohnya siswa ini sudah melakukan pelanggaran atau keyakinan kelas yang telah kita susun. Contohnya membuang sampah di halaman kelas. Contohnya membuang sampah. Tentu Bapak Ibu kita sudah melihat membuang sampah tersebut. Maka kita tegurnya, kenapa kamu membuang sampah di halaman kelas? Tentu siswa juga akan merespon. Maka siswa juga akan membuang sampah tersebut setelah sudah ditegur. Maka siswa tersebut yang telah bermasalah atau telah membuang sampah kita panggil. Nanti masuk di kantor karena kamu sudah membuang sampah di halaman kelas. Maka kita panggil orang tersebut di kelas kita, siswa kita tersebut,
maka kita akan bina dia, kita tuntun dia dengan menggunakan segitiga restitusi ini. Nah, stabilitas ini adalah jangan kita pernah mengalahkan siswa karena dia sudah bersalah, maka kita cari masalahnya lagi. Tetapi kita gali kenapa dia melakukan itu. Tentu siswa juga akan mendapatkan atau menjawab juga dengan alasan tertentu. Tidak mungkin tidak ada alasan kalau tidak membuang sampah di dalam kelas. Nah, setelah kita sudah mencari kesalahannya, mungkin ada terbuka dia kenapa dia melakukan ini, ada alasannya, maka kita sebagai guru kita harus memvalidasi tindakan. Apa tindakannya supaya tidak terulang lagi tindakan tersebut? Kita cari solusinya. Bukan kita memberikan solusi Bapak Ibu, kita gali dulu kemampuannya, bagaimana solusinya supaya adanya motivasi intrinsik dalam hidupnya atau di dalam dirinya. Setelah kita sudah memvalidasi tindakan Bapak Ibu, maka kita tanyakan keyakinan bagaimana supaya tidak terulang lagi. Apa yakin tidak terulang lagi? Kamu menjadi seperti apa nanti setelah tidak melakukan ini? Nah, itulah yang disebut dengan keyakinan. Segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Next Bapak Ibu. Nah, ada juga video ini Bapak Ibu yang telah saya laksanakan di kelas ini, tidak terputar ya. Saya coba dulu saya terputar. Bentar dulu ya Bapak Ibu, kita cari dulu videonya, cara penerapan distribusi ini. Ini siswanya Bapak Ibu.
kira-kira kamu menjadi seperti apa setelah kamu berbuat masalah ini? Saya menjadi siswa yang baik, bertanggung jawab, mengikuti segala keinginan kelas, dan menjadi siswa kelas. Oke, maka diri baik berdiri karena Anda tahu diri, pertahankan dan jangan terlambat siswa. Bisa diikuti diri, menyakit, oke, menyakit. Oke Bapak Ibu, inilah video tadi tentang kasus siswa yang terlambat masuk dalam kelas, di mana siswa ini menghadap saya di kantor, di mana siswa ini terlambat masuk di dalam kelas karena ada alasannya. Yang pertama, alasannya di ini ada banyak kerja di rumah, ada banyak terlambat bangun. Maka saya akan menginterview dia, akan memberikan pertanyaan, kenapa terlambat? Katanya saya terlambat bangun, banyak kerja, sehingga saya memotivasi dia. Katanya saya bertanya lagi, saya di sini Dewi, saya ini bukan mencari masalahmu, tetapi saya di sini memanggil kamu dengan alasan tertentu. Nah, karena kamu sudah tahu kamu terlambat, ada alasan. Nah, semua orang tentu sudah mengalami seperti itu juga. Ada juga siswa seperti kamu Dewi yang terlambat masuk dalam kelas. Bukan hanya kamu saja Dewi, ada siswa juga yang terlambat. Maka dalam hal ini jangan berkecil hati Dewi, pernah juga mengalami seperti siswa. Nah, karena sudah terlambat Dewi, apa tindakan kamu Dewi supaya tidak terlambat lagi, supaya tidak mengulang lagi hal-hal tersebut, pelanggaran yang telah kamu lakukan, yaitu terlambat sekolah. Alasannya tindakannya itu dia akan bangun cepat-cepat dan mengerjakan pekerjaannya di rumah dengan baik dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, setelah sudah menjelaskan itu Bapak Ibu, maka saya bertanya lagi karena sudah ada solusinya. Maka saya bertanya, kamu mencari seperti apa setelah sudah ada solusi Dewi, kamu mencari seperti apa nanti? Katanya saya menjadi mandiri, bertanggung jawab, dan tidak terlambat lagi masuk sekolah. Itulah hal-hal tindakan yang kita lakukan Bapak Ibu. Terima kasih. Ada juga video yang satu lagi Bapak Ibu. Ini video ini siswa yang membuat sampah di halaman kelas. Kenapa kamu membuat sampah di halaman kelas? Nah, karena itu sengaja coba kami kamu buat pada tempatnya. Nanti menghadap ke kantornya, saya tunggu ya. Sekarang kami sampah buat pada tempatnya. Tidak semua atau ada juga yang
Baik Bapak Ibu, demikian video tadi, yaitu tentang siswa kasusnya itu membuat sampah di halaman kelas, dan saya telah panggil dia untuk menghadap saya di kantor. Dan inilah ciri-ciri Bapak Ibu sesuai dengan yang telah saya paparkan tadi, dan videonya telah kita saksikan bersama, dan kita akan lanjut ke materi berikutnya. Materi Google Manager, materi PowerPoint di bawahnya. PowerPoint. Next. Oke. Berikutnya, karena kita sudah saksikan Bapak Ibu video tersebut, sekarang mari kita sama-sama menerapkan disiplin positif di sekolah kita. Mari kita menggunakan sedikitnya restitusi bersama-sama dengan video-video yang telah saya contohkan tadi. Nah, berikutnya, dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya guru memiliki kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan pada posisi kontrol saat ini bagaimana perjalanan diri sebagai amah posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga sesi belajar kita ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan belajar profil pelajar Pancasila. Salam merdeka belajar. Sekian yang telah saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikian saja pemaparan, pemahaman dan pengalaman penerapan pola positif oleh narasumber kita Bapak Funaka Getafonal. Jika ada yang mau ditanyakan oleh Bapak Ibu guru, disilakan. Oke, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Ada yang
hasil pemaparan Bapak tentang kebutuhan manusia. Jadi yang mau saya tanyakan di sini Pak, tentang kebutuhan manusia ini kan tadi ada 5 ya. Salah satunya ini tentang kasih sayang. Contohnya ya kepada siswa kita, sudah kita berikan waktu, apalagi perhatian, tapi kebanyakan siswa kita mengabaikan atau bagaimana ya, mereka tidak peduli, mereka menganggap remeh. Jadi yang saya tanyakan di situ Pak, apalagi yang harus kita lakukan selain kita kasih sayang atau apalah? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan dari rekan guru hebat di sekolah ini, sangat luar biasa pertanyaannya di sini tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia tadi ada 5, salah satu yang ditanyakan kasih sayang dan diterima. Nah, pertanyaannya tadi, bagaimana cara kita Bapak Ibu, kita ini sudah memberikan hati kepada siswa, malah tidak mengabaikan, tidak menerima, malah melawan dengan kita. Iya kan Bapak Ibu pertanyaannya? Nah, Bapak Ibu, ini adalah kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu, ada 5. Nah, kalau karena siswa ini melawan sementara kita baik, maka kita pertanyakan, kenapa melakukan sementara saya sudah baik-baik, kenapa kamu mengabaikan kasih sayang saya pada siswa-siswi yang telah Ibu didik? Nah, semua kita lihat kebutuhan dasarnya Bapak Ibu. Mungkin dia tidak suka dengan kasih sayang, mungkin dia suka dengan kasih sayang lainnya Bapak Ibu. Kita lihat kebutuhannya, apakah dia membutuhkan kesenangan, apakah dia membutuhkan fisiologis, apakah dia ini mau bersenang-senang, atau dia ini mau mencari penguasa. Nah, itu yang dimaksud dengan kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Nah, maksudnya ini Bapak Ibu, kita lihat daripada karakter dari si anak, apa yang dia suka, kita tuntut dia, kita pertanyakan apa yang penyebab tersebut. Nah, setelah sudah dijawab, maka kita akan memberikan solusi, tindakan, dan keyakinan kepada si anak. Demikian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, jika ada lagi yang mau ditanyakan oleh Bapak Ibu guru, disilakan. Tes 1, 2, 3 dicoba. Nah, baik, saya akan bertanya kepada moderator yang telah memaparkan tentang kebutuhan dasar manusia atau tentang kedisiplinan. Nah, pertanyaan saya, mengapa guru itu harus perlu melakukan kedisiplinan pada diri sendiri? Kenapa bukan kepada siswa terlebih dahulu? Demikian kepada moderator, kami kembalikan kepada pembawa diskusi. Kami kembalikan. Baik, terima kasih pertanyaan Bapak Ibu. Bapak Ibu hebat, sangat luar biasa pertanyaan. Berarti ada respon dari Bapak Ibu setelah saya menjelaskan ini. Nah, pertanyaan saudara kita, rekan guru kita, Bapak Telo Banua, SPD, dia bertanya, kenapa kita harus mendisiplinkan diri dulu? Kenapa kepada siswa? Kenapa bukan kepada siswa? Itu bagus Bapak Ibu. Pertama-tama, kita harus menjadi contoh teladan buat anak-anak. Kalau tidak menjadi contoh buat anak-anak, tentu bagaimana cara kita mendisiplinkan siswa? Sementara kita tidak mendisiplinkan diri dulu. Nah, tentu kita sebagai Bapak Ibu, karena kita sudah menerima materi pada pagi hari ini,
maka benar-benar kita harus mendisiplinkan diri dulu. Setelah itu mari kita bertindak untuk anak didik kita. Maka dalam hal ini baru kita melakukan yang namanya kedisiplinan siswa dengan menggunakan yang namanya segitiga restitusi yang telah saya jelaskan tadi. Mari kita coba. Mari kita coba dulu apakah layak atau tidak layak dalam menjalankan segitiga restitusi ini. Kalau layak, berarti kita akan terapkan setiap hari di saat siswa itu ada kasus. Demikian pelatihan manual penjelasan saya. Kalau ada lagi pertanyaan, kalau tidak saya kembalikan kepada moderator. Baik, kalau tidak lagi pertanyaan dari Bapak Ibu Guru, kita akan tutup. Baik, sebelum kita berpisah-pisah di tempat ini, mari kita tutup acara kita ini dengan doa. Pada Ibu Mary Balaya disilakan. Baik, terima kasih. Demikian saja juga penjelasan dari Bapak Tufnao. Semuanya ini menjadi pelajaran bagi kita untuk menerapkan sama anak kita dan kepada diri kita sendiri. Sebelum kita berpisah-pisah, kita berdoa bersama. Terpuji termuliakan nama-Mu ya Allah Bapa di surga. Pada kesempatan ini, pada hal yang kami terima dari narasumber yang telah disampaikan pembelajaran pada saat ini, bahwa ini benar-benar dan betul untuk bisa kami melakukan, sehingga boleh kami terbuka wawasan. Oleh karena itu Tuhan berkati kami semua, terlebih juga buat Bapak Tufnao, berikan kekuatan agar apa yang disampaikan pada hari ini bisa diterapkan kepada siapapun, sehingga pada kesempatan ini Tuhan, kami rindu dengan pertemuan-pertemuan seperti ini, agar semua wawasan kami bertambah, agar bisa kami melakukan kepada anak-anak kami. Terima kasih Bapak, ini semua rapat kami atau pertemuan kami untuk pembahasan materi ini. Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya bersama dengan saya. Amin. Shalom.